Semua siap, doa mulai. Doa selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang gak masuk? Nah, semua ya berarti ya. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Apa yang materinya ya? Kita lihat. Sudah siap buku-bukunya sudah dikeluarkan? Sudah. Oke, baik. Oke, anak-anak, kalian pernah dengar berita viral tentang kerupuk yang dibakar ya? Benar. Kemudian mengandung apa sih kerupuk itu? Katanya ada plastik atau katanya ada lilinnya, ya kan? Ya. Terus apakah itu benar nggak sih? Benar nggak? Tidak. Oke. Hari ini kita akan mempelajarinya. Dan juga pembelajarannya adalah yang pertama, menunjukkan sikap keimanan dengan berdoa, belajar sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran yang benar. Kemudian menunjukkan perilaku ilmiah, rasa ingin tahu dan kerjasama dalam berdiskusi dan melakukan percobaan, memecahkan masalah informasi hoax pada makanan yang dibakar menimbulkan nyala api. Ini makanannya adalah kerupuk dan crackers. Menerapkan konsep pengetahuan sifat komposisi bahan pada kerupuk dan crackers dan memecahkan masalah informasi hoax pada kerupuk dan crackers. Oke, saya akan bagi dulu LKBD-nya. Ini yang crackers, ini yang kerupuk, silakan dibagi. Oke, lihat lembar yang kedua, halaman kedua. Silakan dibaca dulu wacananya tentang apa kerupuk dan crackers. Berita apa sih yang sedang ada? Silakan lihat ke depan, kita lihat video. Para penggemar kerupuk putih perlu waspada dalam mengonsumsi makanan kegemaran mereka. Kerupuk putih yang biasa ditemukan di rumah makan maupun warung, ada yang diduga mengandung bahan plastik. Saudara, berikut penelusuran David Silahoy dan Taufik Maru. Nah, ini adalah salah satu jenis kerupuk yang sering kita makan, kita jumpai di warung-warung ataupun di rumah makan. Dan ini biasanya jadi favorit. Sebenarnya juga termasuk favoritnya saya. Sekarang kita tes apakah dia mengandung plastik. Caranya adalah dengan dibakar dan kita akan lihat hasil lelehannya. Dari bau yang saya cium, ini seperti mencium plastik dibakar. Walaupun belum terlihat jelas apakah memang ada tetesan-tetesan plastik yang meleleh. Perhatikan di sini pembakarannya juga, dia seperti meleleh, tetapi kemudian hasilnya keras. Jadi kita lihat hasil akhirnya. Pak, boleh ganti sebentar Pak? Tanya aja, baunya kira-kira seperti bau apa Pak? Plastik seperti kayak ban-ban dia, ban-ban dibakar gitu. Kayak karet. Saudara, ini hasil akhirnya gosong seperti ini. Ya. Nah, dan saya akan coba lihat apakah dia pecah setelah dibakar. Oh ya,
dia pecah, dia hancur, tetapi ya jadi seperti arang ya. Satu lagi ya. Mai, jangan selama ini. Terbakar habis. Habis Ki. Mamai. Coba satu lagi. Video tadi ya tentang kerupuk dan crackers mengandung apa? Plastik yang berbahaya bagi kesehatan tubuh ya. Kemudian dibuktikan dengan timbulnya nyala. Oke, saya punya pertanyaan dalam bahasa dulu ya. Silakan dijawab dulu. Saya beri waktu 5 menit. Sudah selesai? Oke, sekarang kita coba jawab ya. Yang pertama, bagaimana keadaan fisik dari yang pertama tadi kan ada belum ada crackers ya. Saya mau tanya crackersnya dulu keadaan fisiknya. Kalau kalian bisa lihat dari keadaan fisiknya, crackers itu kayak mana? Katakan siapa yang bisa jawab? Silakan Fitra. Yang keras Fitra. Terus ada lagi yang mau menambahkan? Ada apa lagi di crackers? Nggak ada? Sekarang pada kerupuk, siapa yang mau jawab keadaan tertisu gimana? Silakan dimulai. Warna putih tulang, ringan dan juga bekas. Oke, betul ya. Oke, terus pertanyaan berikutnya, berdasarkan wacana yang sudah kalian baca ya, aku mau kalian percaya informasi di atas. Siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Menurut kelompok kami itu tidak percaya dikarenakan makanan tersebut sudah lulus dari pengujian BPOM, maka tidak mungkin produk tersebut mengandung makanan
mesin dari bahan-bahan yang udah kita cari kemarin. Tentang apa nih? Hoax pada apa? Ini Bu, hoax pada kerupuk. Ya. Apa saja yang sudah ditemukan bahan-bahannya? Bahan-bahan yang udah kelompok kami temukan, yang pertama ada protein yang contohnya ikan, karbohidrat contohnya tepung, gula, dan juga natrium yang berada di garam dapur. Terus sifat-sifatnya seperti apa? Sudah dicari belum? Sudah Bu. Sifat-sifat pada protein, ikan mengandung 18 protein yang terdiri atas asam amino esensial yang tidak rusak pada waktu pemanasan. Kandungan lemaknya 1-20% lemak yang mudah dicerna serta langsung dapat digunakan oleh jaringan tubuh. Yang kedua, karbohidrat. Sifatnya zat padat berwarna putih yang suka dalam larut organik tetapi larut dalam air kecuali beberapa sakarida yang mempunyai rasa manis. Oke, kemudian Selanjutnya, gula memiliki sifat fisik tidak berwarna, larut dalam air, dan etanol. Tidak larut dalam eter dan kloroform. Titik leburnya 180 derajat. Bentuk kristal monoklin bersifat optis aktif. Densitas kristal 1588 kg per meter kubik. Sifat kimianya dalam suasana asam dan suhu tinggi akan mengalami inverse menjadi glukosa dan fruktosa. Selanjutnya natrium, sifat utamanya seperti logam alkali lainnya, natrium adalah unsur reaktif yang lunak, ringan, dan putih keperakan. Yang tidak pernah bermodal sebagai unsur murni di alam, natrium mengapung di cairan, menguraikannya menjadi gas hidrogen dan ion hidroksida. kalau kerupuk itu kan biasanya kalau yang dijual itu dalam sudah digoreng ya. Nanti kalau sudah digoreng berarti ada mengandung apa? Minyak. Minyak itu contoh dari apa? Dari lemak ya. Nah, sudah dicari belum sifat-sifat dari lemak atau minyak? Belum. Nanti dicari ya itu ya tentang sifat-sifat dari minyak dari lemak. Kemudian Bu, kami di sini akan konsultasi kembali setelah kemarin kami konsultasi tentang bahan-bahan komposisi pada crackers dan juga sifat-sifatnya, Bu. dari komposisi crackers itu adakah yang mengandung plastik? Tidak ada. Tidak ada ya. Berarti yang berita viral itu adalah hoax. Bagaimana cara kalian untuk membuktikannya? Kami membuktikannya dengan mencoba melakukan pembakaran pada bahan-bahan komposisi pada crackers tersebut, Bu. Kemudian kalian sudah menentukan variabelnya belum? Sudah, Bu. Apa saja? Yang pertama yaitu variabel terikat, adanya residu yang dihasilkan yaitu gosong atau nyala api. Yang kedua, variabel kontrol yaitu massa bahan dengan takaran 1 sendok. Selanjutnya variabel bebas yaitu waktu pembakaran. Oke, baik. Kemudian apa cara kerjanya, gimana prosedur kerjanya? Yang pertama yaitu mengambil sedikit bahan dari crackers tersebut, misalnya mentega, kemudian membakarnya di atas lilin, kemudian mengamati hasil yang terjadi pada bahan-bahan yang telah dibakar tersebut. Itu berapa sendok tadi? 1 sendok. Kemudian alat dan bahan apa saja yang digunakan? Nah, untuk alat dan bahannya, alatnya yaitu sendok dan korek api, bahannya mentega, susu bubuk, keju, tepung, gula, garam, dan lilin. Oke, berarti setelah melakukan percobaan pembakaran pada mentega, kemudian dilakukan percobaan pembakaran pada bahan-bahan yang lainnya. Baik, silakan dikerjakan di rumah percobaannya. Kemudian utamakan keselamatan ya. Itu saja. Duet garam.
Semua siap. Doa mulai. Doa selesai. Ucapan. Hari ini kita akan membahas tentang hasil dari kalian melakukan percobaan untuk box pada makanan ya. Kemudian kalian sudah siapkan bahan untuk presentasi? Sudah, Bu. Oke, berarti kita siap ya untuk presentasi sekarang ya. Kita siapa dulu yang mau maju? Mau siapa nih? Kemudian saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begininya kami di sini ingin mempresentasikan tentang hoax pada makanan. Yang pertama ada kerupuk putih mengandung plastik. Kerupuk makanan ringan yang populer di berbagai negara, terutama di Indonesia, seringkali dianggap sebagai cemilan yang lezat dan kenyang. Namun sayangnya ada isu yang mendalam terkait dengan produksi dan konsumsi kerupuk, yaitu adanya temuan bahwa beberapa kerupuk mengandung plastik. Hal Identifikasi masalah. Mengapa kerupuk putih yang memiliki komposisi bahan makanan tertentu dapat dibakar dan menimbulkan nyala api? Tujuan percobaan: 1. Mengetahui sifat fisik komposisi bahan kerupuk putih. 2. Mengetahui hasil uji pembakaran komposisi bahan. 3. Membuktikan hoax pada kerupuk yang mengandung plastik. Penentuan variabel. Yang pertama variabel adanya residu yang dihasilkan atau gosong dan nyala api. Variabel kontrol rasa bahan lebih 1 sendok. Variabel bebas waktu pembakaran. Uji pembakaran komposisi kerupuk putih. Teladan bahan untuk alat ada sendok dan korek api, dan untuk bahan-bahan ada tepung tapioka, garam gabus, gula pasir, minyak, bawang putih, micin, dan milk. hasil pengamatan bahan tepung tapioka, hasil pengamatan gosong dan menimbulkan nyala api. Bahan garam, hasil pengamatan menimbulkan percikan dan gosong pada garam. Gula pasir, hasil pengamatan gosong dan aromanya harum. Minyak, hasil pengamatannya menguap. Bawang putih, hasil pengamatan menimbulkan sedikit percikan, baunya harum dan gosong. Micin, hasil pengamatan terbakar atau meleleh dan gosong. Dan ini adalah identifikasi masalah. Bahan-bahannya ada tepung tapioka, garam, gula, dan ada minyak, bawang putih, dan micin. Pembahasan. Pada hasil pengamatan pembakaran pada tepung tapioka, garam dapur, gula pasir, bawang putih, dan micin menimbulkan bahan-bahan tersebut menjadi gosong kecuali minyak. Tepung tapioka menghasilkan nyala api, garam dan bawang menimbulkan percikan api. Hal ini dikarenakan adanya natrium pada garam yang sangat reaktif. Uji nyala pada natrium menghasilkan warna kuning cerah. Tepung tapioka merupakan salah satu bahan makanan yang mudah meledak, memiliki partikel yang bisa menyulut api jika dimasukkan ke dalam suhu panas tanpa tambahan minyak atau air. Selain itu, pada minyak diperoleh pengamatan yaitu minyak menguap. Hal ini dikarenakan minyak memiliki titik
Klarifikasi dari percobaan yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa kerupuk memiliki komposisi bahan yang dapat menunjukkan bahan-bahan tersebut menjadi terbakar, gosong, meluap, dan menimbulkan percikan nyala api, sehingga berita viral yang mengatakan bahwa kerupuk mengandung plastik adalah hoax. Alat dan bahan: alat, sendok, korek api, bahan, mentega, susu bubuk, keju, tepung, gula, garam, dan lilin. Untuk selanjutnya yaitu prosedur kerja akan dibacakan oleh Ania. Prosedur kerja percobaan pembakaran pada bahan disintegrasi. Yang pertama, mengambil 1 sendok mentega. 2. Membakar bagian sendok mentega menggunakan lilin. 3. Mengamati hasil pembakaran sendok mentega. 4. Mengulangi langkah 1-3 pada keju.
kesimpulannya, dari percobaan dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Nitrat memiliki komposisi bahan yang dapat menimbulkan bahan-bahan tersebut menjadi terbakar, yaitu gosong dan menimbulkan percikan atau nyala api, bukan karena Nitrat yang mengandung plastik. Yang terakhir yaitu klarifikasi. Dari percobaan dapat ditarik kesimpulan bahwa Nitrat memiliki komposisi bahan yang dapat menimbulkan bahan-bahan tersebut menjadi terbakar, yaitu dapat gosong dan menimbulkan percikan atau nyala api. Sehingga berita viral yang mengatakan bahwa Nitrat mengandung plastik adalah hoax. Semua siap, doa mulai. Doa selesai, ucapkan salam.